Bayangkan, Anda pamit mencari takjil di Purbalingga pukul 4:30 sore. Tapi, beberapa saat kemudian, Anda ditemukan berdiri linglung di tengah hutan Wonosobo. Jarak yang seharusnya ditempuh dalam 3 jam, terlewati hanya dalam hitungan menit. Ini bukan sekadar cerita mistis atau di bawah lampor. Bagi para ilmuwan, ada satu konsep gila yang bisa menjelaskan ini. Einstein-Rosen Bridge, atau yang kita kenal sebagai wormhole. Secara teoretis, ruang waktu bisa melengkung. Jika ada cukup energi atau anomali magnetik di titik tertentu, dua lokasi yang jauh bisa terhubung secara instan. Pertanyaannya, apakah celah dimensi semacam ini tidak sengaja terbuka di antara lereng Gunung Slamet dan dataran tinggi Dieng? Hari ini kita akan membedah anomali ini dari sisi geologi, elektromagnetik, hingga teori fisika kuantum. Selamat datang di sisi lain Jawa Tengah. Kasus Teddy, remaja asal desa Karangaren, Purbalingga, menjadi viral karena dilaporkan berpindah lokasi ke Kabupaten Wonosobo dalam waktu yang sangat singkat secara tidak masuk akal. Sempat diamankan warga karena dicurigai sebagai begal. Setelah terlihat menghadang seorang ibu di area ladang, ditemukan dalam kondisi linglung dan memberikan keterangan yang sulit dipahami atau ngelantur. Jarak normal antara Purbalingga ke Mojotengah, Wonosobo, biasanya ditempuh dalam waktu 1,5 hingga 2 jam perjalanan darat. Sepeda motor miliknya ditemukan tergeletak di tengah kawasan hutan tanpa jejak kecelakaan. Ia sempat mengaku kepada warga bahwa motornya terbang atau ia dibawa oleh sosok gaib, sering dikaitkan dengan istilah lokal, lampor. Hingga saat ini, kejadian tersebut masih menjadi perdebatan di media sosial antara fenomena supranatural, disorientasi ruang, dan kemungkinan penjelasan logis medis seperti dissociative fugue atau kondisi psikologis tertentu. Secara teoritis, wormhole, lubang cacing, adalah jembatan yang menghubungkan dua titik jauh di ruang waktu. Namun, menurut relativitas umum, lubang cacing secara alami sangat tidak stabil dan akan segera runtuh sebelum apapun bisa melintasinya. Area dengan aktivitas tektonik tinggi dianggap memiliki stres piezoelektrik yang besar pada batuan, yang secara hipotetis dapat menciptakan fluktuasi medan yang menyerupai kondisi energi tinggi yang dibutuhkan untuk fenomena ruang waktu. Disorientasi personal yang terjadi ketika otak gagal mengintegrasikan informasi dari lingkungan dengan memori internal. Trauma kepala ringan dapat mengganggu transmisi saraf sementara, membuat penderita lupa di mana mereka berada atau jam berapa sekarang. Kekurangan oksigen sesaat ke otak seringkali menyebabkan kebingungan mental mendadak. Otak yang bertanggung jawab atas navigasi ruang dan waktu memerlukan waktu untuk reboot yang mengakibatkan fase kebingungan transisi. Bagi mereka yang skeptis terhadap penjelasan medis, terdapat spekulasi mengenai anomali yang belum terpetakan. Anomali magnetik lokal. Adanya titik-titik di bumi dengan tarikan magnet kuat yang mampu mengacaukan alat navigasi dan neurotransmitter di otak manusia, menciptakan disorientasi total secara instan. Banyak kasus serupa terjadi di Pulau Jawa, pendaki yang hilang di Gunung Sewakul, bos pahala kencana yang tiba-tiba berada di hutan pada tahun 90-an, dan lain-lain, kecuali kasus yang sengaja dihilangkan dengan pengalihan isu yang biasa terjadi di Konoha.